Assalamualaikum para pemeluk budaya Nusantara. Selamat berlebaran kawan-kawan. Kali ini, Mimin akan berbagi perjalanan etnografis selama bulan Ramadan tahun 2026. Perjalanan etnografis ini sangat berkesan, karena didukung Kementerian Kebudayaan, Dana Indonesiana, dan LPDP. Perjalanan etnografis ini menuju ke arah Pantura atau Pantai Utara Madura. Sebagian besar orang, lebih banyak tahu rute-rute di pantai selatan Madura. Kalau dari Surabaya menuju Madura, biasanya melewati rute-rute pantai selatan Madura. Di zaman kolonial, rute-rute di sekitar pantai selatan Madura ini sangat populer. Pada pertengahan abad ke-17, wilayah pantai selatan menjadi saksi bisu peristiwa Perang Puputan, yakni perang habis-habisan rakyat Madura melawan rezim Sultan Agung Mataram. Akibat kalah perang ini, Madura dipecah secara politik oleh rezim Mataram menjadi Madura Barat dan Madura Timur. Setengah abad berikutnya, pembalikan sejarah Madura terjadi. Jangkar kuasa Mataram dihancurkan oleh perlawanan rakyat Madura yang dipimpin Pangeran Trunojoyo. Trunojoyo berhasil menyatukan 3 kekuatan sekaligus, yakni rakyat Madura, rakyat Makassar, dan rakyat Pantura Jawa, termasuk Surabaya dan Gresik. Bagaimanakah wilayah pantai utara Madura? Marilah kita menyimak sekilas tulisan James Scott. Tulisan Scott ini berjudul The Art of Not Being Governed, atau seni untuk tidak diperintah. Dalam catatan etnografisnya, Scott menggambarkan kehidupan berisiko rakyat perbukitan. Masyarakat pedesaan bergantung pada kebaikan alam dan relasi sosial yang teratur. Tetapi, di perbukitan masalahnya lebih rumit. Di perbukitan, medannya penuh bahaya, rentan serangan binatang buas, atau kejahatan dunia hitam. Ketahanan hidup di dataran tinggi sangat ditentukan oleh budaya bela diri, kecerdikan membaca situasi, dan memahami ritme alam yang cepat berubah. Orang perbukitan ini memenuhi kriteria kemiliteran, sebagai barisan prajurit pilih tanding. Begitulah gambaran umum wilayah Pantura Madura. Inilah kilasan perjalanan Mimin menuju ke wilayah Pantai Utara Madura. Perjalanan dari pusat ibu kota negara Madura menuju ke Pantai Utara Madura ini menggunakan sepeda motor butut. Maklum saja, karena sepeda motor butut inilah satu-satunya kendaraan yang Mimin punya saat ini. Tetapi, menuju ke wilayah Pantura Madura ini lebih baik memakai sepeda motor daripada berjalan kaki. Dibutuhkan waktu tempuh sekitar 2 jam menuju ke Pantura Madura. Karena perjalanan ini dilakukan selama bulan puasa, dan bertepatan juga saat musim penghujan, maka waktu tempuhnya menjadi lebih lama, karena harus sering berteduh. Kebetulan Mimin dan tim etnografis ini memiliki posko Pantura yang berada di perbatasan antara wilayah Utara Sampang dan Pamekasan. Lokasi posko etnografis Pantura Madura ini berdekatan dengan lokasi konflik berdarah antara kelompok agama Sunni dan Syiah pada tahun 2012 silam. Kali ini, Mimin tidak akan membahas konflik Sunni dan Syiah yang menyimpan sejarah kelam di Madura. Sekarang, Mimin akan banyak mengulas etnografi seni bertarung rakyat Madura dalam tradisi atau ritual menurunkan hujan di saat kemarau panjang. Orang Madura sering menyebut ritual atau upacara menurunkan hujan ini dengan istilah ojung. Sebelum menelusuri secara umum tentang ritual menurunkan hujan ini, Mimin akan mengajak para halayak memantau kondisi geografis lebih dahulu di daerah Pantura Madura. Daerah Pantura Madura ini, berdasarkan sejumlah literatur sejarah etnografi Madura, merupakan pusatnya ritual ojung. Kalau kita lihat seksama bahwa daerah Pantura Madura ini dikelilingi kontur perbukitan, jalan berkelok penuh tanjakan, hutan dataran tinggi, dan misteri. Di daerah Pantura ini banyak Mimin temui situs bersejarah berupa kuburan kuno yang tidak terawat. Padahal, ini bagian dari warisan sejarah Madura yang tidak ternilai harganya. Sebelum melakukan kerja lapangan etnografis ini, Mimin terlebih dahulu melakukan pelatihan etnografi kurang lebih hampir seminggu. Pelatihan etnografi ini melibatkan tim peneliti muda yang telah terseleksi, dan mendatangkan para narasumber berpengalaman di bidang kerja lapangan etnografi. Ocung ini adalah suatu kegiatan olahraga yang juga merupakan seni kegebalan, ketangguhan badan untuk bertanding yang dipakai dalam upacara-upacara tradisional Madura atau di desa-desa di Pulau Madura. Yang seperti saya lihat dulu sewaktu saya menjadi penilik kebudayaan, Ocung itu di desa Bunder, di Kecamatan Bedemau,
oleh kepala desa yang tertua, yaitu Akan Merto Sastro. Ocung itu dibuat untuk upacara selamatan desa kalau desanya sudah lama tidak turun hujan. Jadi dibuat upacara tradisional, diadakan lomba ocung di Kampung Mundung di Tanah Telentian. Sekarang sudah jadi pegaraman tani, tempat pembuatan garam sudah. Dulu di sana tempat pelaksanaan ocung itu kalau sudah diadakan selamatan desa, kalau desanya sudah lama tidak datang hujan, lalu diadakan selamatan atau rokat yang dihibur dengan lomba ocung. Lomba ocung itu pengertiannya lomba permainan tradisional, tapi menyangkut kekebalan tubuh. Alatnya apa aja, Pak? Alatnya itu selain badan fisik juga memakai cambuk. Cambuk itu dibuat dari rotan yang kecil yang bisa lentur. Nah, ocung itu lalu ada yang jadi juri seorang, yang 2 orang itu bertanding dengan diadakan peraturan lomba harus di mana yang dipukul. Itu. Ada juga ocung itu cambuknya memakai rotan yang lentur, yang agak tipis itu. Ada juga cambuk biasa, seperti cambuk yang dipakai, cambuknya kerapan sapi gitu, bisa seperti itu. Ada yang pakai rotan. Nah, di situ 2 orang ini untuk melaksanakan lomba itu ada jurinya juga, penilainya. Dan ada ketentuan-ketentuan yang harus dipukul. Dan juga ada yang tanpa taming, tanpa penghalang, dan juga mulus badannya itu diserahkan untuk dipukul. Ada musik, Pak? Musiknya itu dulu, kalau dulu itu musik gamelan Kenong Telok nih. Kenong Telok. Musik Soronin Kenong Telok. Itu kalau dulu. Sekarang sudah agak jarang. Tapi kalau di Kerapan Sapi sudah masih dipakai sekarang. Kenongnya itu kenong 3. Lalu ada gong besar, ada gong menengah, agak ceng, ada gendang 2. Gendang 2 ini ada yang gendang induk, ada yang gendang gendang penyecah. Itu bunyinya itu nang nung kenongnya begitu bunyinya. Lalu suaranya biasa lagu Madura gitu. Sumarra Rubatal, Pak Biarto. Usia semakin 1 selekor. 1 selekor. Jadi hula gay waktu misterius Pak Arto gay hula para pantati raton penjahat gay. Jadi unoreng pangkalan setira bosan gay dari pangkalan pendudun bi hula yoba mekasan. Paring hula bani kasayan nange daerah Murdaja. Daerah tepul bucu. Kontenan lagi. Kita termasuk gaya rato ada kayak nyaman masrin gaya. Saya dari bara gaya, obu. Gu kapi, bun kapi, kaya raton balik gaya waktu gaya. Dia bani man bani hula. Man maling hula bani kita kana deh. Ku tahu hula bani ka. Jangan tadi romasa hula tak tahu hijau hula kan. Keng lapangkan, hula bani tim ketua gaya. Jadi mana kera bani maling entar ka hula kanya. Penta ka hula. Lah bani hula bingung makian di laku kaya. Panika hula muka makin kesampean bani ka. Hula bani kuoneng coy sering hula. Tak keng pabi.
Sobo na maling-maling kay. Andi paring kula. Man kari buntalan padimen kay. Nyaman na. Tenti. Kay hero suro kula tenti kay. Tenti kay man sumartan kay dinikilay bundimen kay kamu. Makin na amu. Lo bere anan tenti sumarto kay katiba kay. Saya telam kay. Tahun yang Jawa di tak tahu teman bersumarto kay. Bene kaman bane. Nekan rosro kule kay. Yati rosro kata pul kebucur kay. Tadi mon misterius pada kadang bara bi kule yo bara bekasen. Mon penjahat bagian bekasen tepul bucur sampai gantenan. Yo ba dari Pangkalan bi kule. Tadi bani ka ngalasi malan ngomor ka kule di bani. Anak. Tadi bangsa kule mereka untuk sampang kan. Karena riwayat mereka na Madura mereka 4 kabupaten. Mereka raton gendak, raton penjahat mereka sampang. 2 mereka kenangannya kapenteran. Karena orang alim, penter, berusaha, Bekasen Sumenep. Mereka tempat ulam, mereka silsilah. Kedua mereka Bangkalan sampang. Tapi sampang mereka nomor situ jahat. Nomor situ belak perok, situ coba perok. Mereka nomor situ. Bangkalan bani nomor 10, bani nomor 20, nomor belum polo. Tapi ada nomor 2, ada nomor 10, na di sampang mereka ada. Tapi Bangkalan magibada yang jahat. Bodoh orang punya paniki nomor belum polo. Tapi ada lah jenah. Dari coba tapi ada sampang mereka. Saya ke Indonesia lagi kaya. Kau cai ocung, dia ocung edam mau pungan tegang cocokin bi, orang Indonesia bi matur. Oh, mereka artinya ocung lagi. Ocung, saya cai ocung. Tapi mau beda orang jauh-jauh ocung kaya. Dari lebih Allah kan. Saya tadi sekep, tadi racang ni ya, perang tercap. Dopa ka peperangan nemu apa-apain. Kebay sang cerita kaya. Jadi kau cai ocung. Jadi mau beli sahaja ocungnya perang terakhir Indonesia menikah bulan tahun 43. 43. 45 merdeka kula kelas 5 angki. Kula keluar SR korang 3 bulan bah beda kelanjutan. Tapi makin rampai dah nggak sekolah ka Robertal. Sepertama ada. Kita bukan noki bulan ke. Sudah ada sekolahan kayak. Kula umur 19 tahun. Lagi sekolah. Jadi orang yang fokus sa sekolah. Cepon berde saya merang ce ocung nih ke berde ke bay matoron ocen apa dek nih ke bah. Oh, Ocung saya kamu kasah. panika bani ocung sa ni kanan bani ocung bani perang ano perang papapate kaya sa ko ocung. Oh. Tak mikir pate apon keng sana mo na ano kaya mo moso. Maki buat po. Ano akin, naman pong kantang lang, tak ano boleh, pakun. Ikaw ay senjata kay. Tadi, perang Indonesia kalaka, wamurun cingki, untuk mature ocung kay. Ocung jadi. Oh. Bagaimana Mas Oki memandang tentang ahli-ahli budaya Madura untuk perkembangan sekarang ya? Apakah memang sekarang sudah mulai krisis karena udah langka orang-orangnya atau memang tidak ada generasi penerusnya atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya menurut saya karena apa ya? Karena kurang connect aja sih. Kurang connect aja sih. Jadi saya berharap sih sebenarnya memang ada forum-forum kebudayaan yang tidak tidak eksklusif ya? Ya tidak eksklusif. Apalagi di Madura ditambah stereotipnya wartawan itu jelek. Oh, cari-cari masalah, cari-cari perkara. Stereotip itu kan terbawa akhirnya membuat ketika ada kegiatan kebudayaan misalnya bisa digelar di pendopo, mereka enggan untuk mengundang wartawan.
Ya. Jadi wartawan itu dikiranya bukan bagian dari apa sih, media informasi gitu. Kalau di Bangkalan, dulu waktu saya di Bangkalan masih kita dilibatkan, ada Mas Helmi itu kalau nggak salah itu. Iya. Jadi kalau ada kegiatan kebudayaan kita masih dikontak. Jadi ada tinjauan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, ninjau apa sih hasil peninggalan kebudayaan, Situs-situs itu ya. situs-situs itu kita masih dikontak gitu. Hmm. Kalau di Sampang rasanya situs-situs itu kurang. Iya. Kurang, kita nggak tahu di mana situsnya. Kalau di Pamekasan ya pusatnya di Museum Mandi Laras gitu. Oke. Terus kalau di Sumenep itu ya tari-tarian yang banyak. Termasuk juga museumnya. Iya, Tapi rata-rata ini Mas, fenomenanya, rata-rata yang jadi narasumber itu kepala dinas. Oh, oke. Sementara ketika kepala dinas menjelaskan atau kepala bidang budaya yang menjelaskan, penjelasannya normatif. Nah, Iya, kita iya. emang kekurangan, kita mau komunikasi ke siapa gitu. Iya. Memang ada sih namanya ahli cagar budaya, tapi kan itu hanya cagar budaya.